Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf atas keterlambatannya ya. Jadi, selamat datang kembali di kelas ilmu hewan laboratorium dalam penelitian chapter berikutnya ya. Eh, Mungkin ini sudah yang kelima kali kita pertemuan, lima enam kali. Jadi, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang eh, model hewan induksi untuk penyakit metabolisme yang berikutnya, yaitu untuk peptic ulcer ya. Kalau kemarin kita membahas tentang diabetes mellitus, nah yang sekarang kita akan membahas tentang peptic ulcer. Jadi peptic ulcer ini memang paling sering dan paling banyak kita temukan di kejadian pada manusia ya. Mungkin hampir tidak ada orang modern, manusia modern saat ini yang tidak pernah mengalami peptic ulcer ya, atau gejala MAH gitu, atau radang lambung, itu hampir tidak ada. Hampir semuanya pernah merasakan eh, radang pada lambung, baik itu yang bersifat ringan maupun sampai yang bersifat berat ya. Oke. Jadi apa itu radang lambung ya? Jadi yang kita sebut dengan ulcer itu didefinisikan sebagai branch ya, atau semacam luka ya atau kawah gitu di bagian mukosa, terutama di bagian traktus alimentarius atau traktus digestivus, yang mana dia bisa memanjang ya, eh, atau proses lukanya itu bisa hanya di bagian epitelialnya saja atau di bagian permukaan, atau bisa sampai lebih dalam lagi yaitu sampai ke bagian eh, muscularis ya, atau stratum mucosa muscularis mucosa muscularisnya. Sebenarnya kita ketahui ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa lapisan rata-rata ya, atau kalau kita bicara tentang peptic ulcer, lambung kita ini atau struktur dari tubuh kita ini kan terdiri dari yang paling luar tuh biasanya epitel ya, atau kemudian kita sebut dengan mukosa biasanya. Kalau di luar dari, kalau organ dalam ya, alimentarius. Nah, itu ada stratumnya ya, ada lapisan-lapisannya, di mana lapisannya itu yang paling dalam atau bahkan mungkin paling luar ya. Kalau kita lihatnya dari dalam keluar, itu dari luar itu adalah lapisan otot atau disebut dengan muskularis. Nah, kalau kelukanya sampai ke bagian muskularis atau bahkan sampai perforasi ya, sampai bolong begitu, nah berarti kan sudah extend, sudah melewati dari muskularis atau bahkan lebih dalam. Nah, itu yang kemudian eh, kita sebut dengan, di sini definisi dari ulcer itu sendiri ya. Jadi peptic ulcer atau radang pada lambung itu bisa hanya sebatas ringan ya, yang dia sampai paling permukaan epitel aja, permukaan mukosa aja, atau dia sampai dalam ya, sampai muskularis, atau bahkan sampai terjadi perforasi sampai bolong. Itu juga bisa terjadi. Nah, jadi kadang kita mendefinisikannya sebagai erosi ya. Jadi erosi epitel ya, yang eh, di mana itu apa namanya eh, setiap dari lapisan itu memiliki perbedaan masing-masing ya. Tingkat kerusakannya itu mengalami perbedaan masing-masing keparahannya. Jadi eh, biasanya kalau peptic ulcer yang bersifat kronis, jadi peptic ulcer are chronic most often solitary ya. Jadi eh, peptic ulcer ini adalah salah satu proses panjang ya. Jadi proses panjang dari sebuah sakit ya. Dan dia biasanya, makanya kita sebut sebagai kronik ya, jarang sebagai akut ya. Tapi bisa juga akut dalam beberapa kasus, tetapi lebih banyak dia bersifat kronis karena secara pelan-pelan dia kemudian mengikis ya. Proses pengikisannya atau proses terjadinya ulcer atau ulcerasi itu, cekungan seperti kawah gitu atau branch itu eh, pelan-pelan ya. Pelan terjadi secara bertahap pelan-pelan sampai kemudian dia makin dalam, makin dalam, makin dalam, itu kan butuh waktu dan proses, sehingga kita sebut sebagai kronis. Kalau akut bisa nggak? Bisa kalau mungkin kita induksi dengan eh, meminum zat-zat kimia berbahaya, misalkan seperti air keras ya. Nah, kalau kemudian kita meminum air keras atau meminum pestisida, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, orang kampung atau orang-orang sebelah di sekitarnya pernah ada yang berusaha untuk bunuh diri ya, misalkan dengan meminum racun, misalkan racun pestisida
yang itu kan langsung nanti membuat perforasi ya di bagian ususnya itu langsung rusak gitu. Nah, itu yang bersifat akut. Kalau bersifat kronis itu terjadi secara alamiah tubuh aja gitu. Mungkin karena imbalance, karena stres atau apa ya, sehingga mengakibatkan asam lambung naik, ya. Yang kemudian secara perlahan-lahan itu melakukan pengikisan dan membuat sebuah erosi ya, panjang. Nah, jadi erosi ini eh, akan lebih agresif lagi, atau lukanya akan lebih dalam lagi kalau kemudian ada asam lambung yang lebih lagi ya. Jadi makin banyak asam lambungnya, dia makin dalam, makin dalam, makin dalam dan seterusnya. Itu yang kita sebut dengan peptic ulcer. Jadi peptic ulcer mostly itu sebetulnya di bagian alimentarius. Fokus kita adalah di lambung ya sebetulnya, di gastriumnya. Tetapi terkadang juga memanjang ya sampai ke bagian duodenum. Jadi kalau setelah dari lambung itu kan ada duodenum. Setelah duodenum baru kemudian ke usus ya. Nah, itu jarang sekali sampai ke usus karena panjang sekali ya. Tetapi mostly kebanyakan dari gastrium kemudian ke duodenum. Dari duodenumnya itu juga di bagian antrum ya atau di bagian depan yang berdekatan dengan apa namanya lambung. Semua itu terjadi karena mostly yang kita tahu adalah kebanyakan peptic ulcer itu terjadi karena asam lambung ya. Jadi karena asam lambung yang sangat pekat, kemudian mengikis eh, apa namanya mengikis epitel dari mukosa lambung dan kemudian membentuk ulcer di situ. Atau pada posisinya kalau kemudian kita bisa juga karena posisinya asam lambungnya terlalu berlebihan, itu bisa membuat multifokal ulcer ya atau multifokal nekrosis yang tidak hanya satu tapi juga ada banyak dan bisa cairannya tuh menuju ke duodenum ya. Jadi dia bypass setelah dari lambung kemudian dia menuju ke bagian bawahnya yaitu adalah duodenum. Jadi duodenum juga bisa mengalami eh, kelukaan atau ulcer dan kita sering menganggap itu sebagai bagian dari peptic ulcer gitu. Nah, jadi sebetulnya definisi dari peptic ulcer itu ya kita paham tadi ya ada ulcer dan ada peptic ya. Peptic itu di bagian apa namanya lambung. Ulcer adalah seperti kawah, itu beda ya. Jadi setiap les itu punya nama-namanya masing-masing ya. Ada ulcer ya, udah ada ulcerasi, ada laserasi dan seterusnya itu masing-masing berbeda gitu. Nah, ulcer itu kecenderungannya dia seperti kawah ya, seperti danau. Dia bentuk kawah atau danau gitu. Dan dia bersifat solitary ya, lokal, dia bersifat lokal, kadang juga multi lokal ya. Tapi dia bentuknya lokal-lokal gitu. Yang disebut lokal tuh hanya sendiri-sendiri gitu. Oke. Nah, tetapi secara umum adalah peptic ulcer itu terjadi secara agen kausatifnya adalah itu terjadi karena adanya imbalansi ya. Adanya ketidakseimbangan antara agresif faktor dengan protektif faktor. Jadi di lambung kita itu terdiri dari dua faktor ya. Ada faktor progresif dan ada faktor eh, defensif atau kita sebut dengan protective factor. Jadi agresif factor itu ada dua ya. Ada asam lambung itu sendiri atau lactic acid dan juga ada asam proteolitik, enzim proteolitik. Itu yang kemudian mengakibatkan dia punya sifat agresif faktor ya. Jadi dia memiliki sifat untuk mengikis atau merusak dari sel-sel. Kemudian sementara kalau protective factor itu kebalikannya ya, dia melindungi dari lambung itu sendiri. Contohnya ada mucosa layer. Jadi di bagian mukosa dari lambung itu ada layernya ya. Jadi ada apa namanya? Ada lapisan pelindungnya eh, dan kemudian biasanya di atas lapisan Eh, di bagian lapisan mukosalnya itu juga ada namanya bikarbonat secretion. Jadi asam bikarbonat ya. Jadi bikarbonat ini dia merupakan faktor yang berbanding terbalik dengan faktor asam ya, bikarbonat. Jadi itu agar membuat lapisannya itu menjadi basah. Jadi selain di bagian mukosa itu ada protective factornya, kemudian biasanya mukus, kemudian di bagian mukus ya atau lendir, dia juga melakukan sekresi lendir. Nah, kemudian juga ada sekresi dari sekresi lendir yang berupa bikarbonat dan ditambah
yang terakhir adalah prostaglandin ya. Itu adalah protective factor. Jadi prostaglandin ini kita tahunya itu adalah keradangan ya. Nanti ada mekanismenya bagaimana keradangan itu atau prostaglandin PGF2 alfa itu bisa menjadi protective factor ya. Karena kalau adanya dengan adanya prostaglandin atau keradangan itu nanti eh, apa namanya musin atau sel-sel asinus yang dia memproduksi gas asid itu akan apa namanya akan berhenti. Jadi prostaglandin itu memiliki mekanisme apa namanya feedback negatif ya terhadap asam lambung. Jadi kalau kemudian ada luka atau ada PGF2 alfa ya, ada prostaglandin itu biasanya asam lambungnya itu akan menutup ya. Jadi tidak akan dikeluarkan gases asid. Itu yang kemudian kita sebut dengan protective factor. Nah, kita bisa lihat ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana lambung itu seperti apa anatominya ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat ya bahwa anatomi lambung itu ini ada esofagus ya. Kemudian di bagian esofagus tuh yang di sini adalah cardiac area ya. Ini berdekatan dengan area jantung ya. Jadi kalau kita lihat lambung itu kan kayak biji kacang yang dia agak ke atas gitu. Nah, di bagian atasnya itu mencendol lebih besar seperti ini ya. Yang kita sebut dengan bagian fundus. Ini yang kemudian yang di bagian bawah yang itu adalah antrum ya, bagian antrum. Jadi bagian fundus, bagian antrum yang dimana bagian antrum ini punya sphincter ya untuk kemudian dia bisa eh, apa namanya sebagai pencernaan peristaltik ya. Jadi selain di sini ada kimiawi, kimiawinya berasal dari fundus ini ya. Jadi fundus ini berisi sel-sel asinus yang kemudian dia memproduksi asam. Kemudian di sini juga ada eh, apa namanya gerak peristaltik karena ada pyloric sphincter yang nanti akan ketika jadi makanan itu akan dihancurkan, dilembutkan. Kemudian nanti ada proteolytic enzim ya. Proteolytic enzim ini untuk menghancurkan eh, protein-protein ya. Misalkan kayak kita makan tempe, makan daging ya, itu kan sangat keras ya. Itu mau tidak mau harus dipecah begitu. Nah, salah satu cara memecahkannya dengan ada enzim proteolitiknya di sini, di bagian sini ya. Selain dengan asam ya, juga ada enzim proteolitik. Nanti ketika sudah berbentuk namanya bubur khim ya. Kalau mungkin Bapak Ibu masih ingat, jadi hasil dari lambung itu bubur khim. Jadi kalau kita muntah kan biasanya cair ya, terus baunya nggak enak gitu. Itu namanya bubur khim ya. Bubur khim namanya. Kalau dalam ya kaitan fisiologi itu nyebutnya bubur khim ya. Nah, bubur khim itu setelah jadi serbuk, larutan bubuk ya, mungkin yang bubur jadi bubur lah istilahnya, itu nanti akan diteruskan ke duodenum. Jadi akan dimasukkan ke duodenum. Jadi ini di sini ada duodenum ya. Di sini ada dari plug sphincter nanti ada duodenum di bagian sini. Nah, itu. Jadi ini secara fisiologis ya anatominya. Bagian dari apa namanya lambung ya. Nah, ini secara anatomi ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa ini yang paling luar ya. Jadi ini luarnya, ini bagian paling dalamnya. Di dalam kita kenal ada beberapa lapisan-lapisan ya. Ada lapisan mukosa, ada bagian muskularisnya, ada submukosa, dan kemudian ada serosa. Di bagian serosa ini ada bagian otot ya, ada otot longitudinalis dan circularis. Mungkin Bapak Ibu masih ingat. Jadi oleh karena itu kenapa dia bisa lambung itu bersifat sebagai gerak peristaltik karena dia punya dua massa otot ya, ada longitudinal dan sirkular. Ini bagian serosa, bagian serosnya. Kemudian ini eh, di bagian submukosanya ini juga ada muscularis mukosal di sini, dan yang ini adalah di bagian mukosal. Nah, di bagian mukosal itu sel-selnya tuh mirip seperti sel-sel usus ya sebetulnya. Jadi ada fili-filinya begini, dan fili-filinya itu kemudian mengeluarkan asinus ya. Dia tipe selnya tuh sel-sel asinus ya, yang dia mengeluarkan eh, asam, kelenjar asam ya, mengeluarkan asam ya, itu disebut dengan asam lambung. Jadi kalau asam lambungnya itu terlalu kuat, itu bisa merusak mukosa seperti ini mukosanya dirusak, bisa juga sampai ke bagian eh, submukosa ya di sini dirusak, atau bisa sampai ke bagian serosa. Ini bisa rusak ya, kemudian mengakibatkan perforasi. Jadi ini tentunya sangat sakit sekali ya. Jadi bagian mukosa aja yang terjadi usul aja sakitnya luar biasa, apalagi sampai ke bagian serosa itu, wah mungkin sudah meninggal ya orangnya. Nah, ini pada kasus-kasus akut itu terjadi pada misalkan kasus keracunan
atau karena meminum bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya yang mengakibatkan sampai bolong ya ususnya, mengalami perforasi gitu. Jadi ini secara umumnya ya. Nah, jadi secara umum mukosa ini juga dia punya lapisan ya di sebelah sini ya, yang tadi saya sampaikan namanya protective factor. Jadi dia punya lapisan yang melindungi dari bagian mukosa itu biasanya adalah mukusnya. Jadi mukusnya ya. Nah, mukus itu ya dia cairan transudat aja. Jadi berupa cairan transudat mukus ya. Itu sebagai biasanya sebagai eh, defensif pertama ya, faktor defensif pertama. Kemudian nanti juga ada beberapa sel yang kemudian selain dia memproduksi sel asinus, sel-sel apa namanya asam juga, dia juga menghasilkan eh, sel bikarbonat. Terutama yang paling banyak itu bukan di bagian fundus ya, tapi di bagian antrum itu rata-rata dia memproduksi bikarbonat. Nah, jadi adanya bikarbonat itu nanti akan menjadi penyeimbang antara asam yang terlalu asam dengan bikarbonat. Jadi bikarbonat itu, jadi di bagian fundus atas mostly dia memproduksi gastrik asam, sementara di bagian antrumnya yang bawah itu mostly dia banyakkan bikarbonatnya gitu. Sehingga nanti ketika asam sama bikarbonat ketemu itu harapannya itu tidak melukai dari sel mukosa gitu ya. Nah, nanti kalau faktor prostaglandinnya bagaimana tuh nanti akan ada penjelasan sini. Karena dia lebih ke arah feedback negatif. Nah, jadi secara umum ya, ini kalau kita bandingkan pada manusia ya, itu bahwa pada manusia itu sendiri itu terdiri dari 1 juta parietal sel ya. Jadi asinus bentuknya sel asinus atau kita sebut dengan parietal sel yang dia memproduksi apa namanya sel-sel dia memproduksi asam lambung, memproduksi asam. Dan ini letaknya di bagian dinding eh, midsection of the oxygen glands. Jadi nanti di bagian dinding dari lambung itu tadi, di bagian sini ya, itu di sini nanti akan mengeluarkan mukus ya. Di sini ada parietal cell yang nanti akan mengeluarkan mukus eh, berisi glandula-glandula yang nanti fungsinya adalah untuk mengeluarkan asam gitu. Nah, jadi di sini ya eh, namanya oxyntic glands ya, glandula oxyntic. Jadi glandula oxyntic ini mengandung sel, ada sieve-nya, ada selnya, kemudian ada mukusnya, dia juga bisa produksi endokrin, salah satunya adalah proteolytic enzim tadi, dan juga sel somatostatin sel ya, sel-sel stomatatin. Jadi sel-sel stomatatin ini penting Bapak Ibu sekalian, hampir semua sel tuh biasanya produksi stomatatin sel ya. Ada stomatatin selnya. Kenapa? Karena untuk menghambat pertumbuhan dari sel itu sendiri. Karena kita tahu kalau sel itu terlalu berkembang liar, itu nanti bisa seperti kanker ya atau melanoma. Maka somatostatin sel itu penting untuk membunuh ya. Dia punya faktor apoptosis atau dia menghambat faktor pertumbuhan dari sel sehingga sel itu tidak lagi tumbuh. Jadi pertumbuhannya hanya cukup sekian aja begitu. Ya, itu membuktikan bahwa dalam teori ini kita membuktikan ya bahwa ternyata di dalam tubuh itu ada mekanisme regulasi yang sangat luar biasa. Kapan dia harus berhenti, kapan dia harus tumbuh, dia harus tumbuh sampai semana. Kalau tumbuh lebih jauh lagi itu dipotong gitu. Nah, itu tentu tidak bisa. Jadi kalau teori penciptaan itu adalah eh, apa namanya bahwa Tuhan itu nggak ada misalnya, bahwa tubuh itu tercipta dengan sendirinya itu kan sesuatu hal yang tidak mungkin ya, karena di dalam mekanisme organisasi tubuh sendiri itu ternyata ada satu hal yang sangat luar biasa gitu. Itu kan nggak mungkin dia tercipta dengan sendirinya itu nggak mungkin. Jadi ada satu zat yang kemudian bisa mengatur ini semua. Nah, hal ini juga penting ya Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam kehidupan sama kayak di Jepang nih ya, pengalaman saya di Jepang dulu, biasanya kalau di Jepang itu beberapa orang itu tidak suka karyawannya atau orang yang terlalu menonjol dalam sebuah tim. Itu tidak suka. Jadi orang Jepang tuh hobinya begitu ya. Ya agak aneh memang, tapi itu yang terjadi di perilaku orang Jepang. Misalkan kalau Anda peneliti ya dalam sebuah research group Anda peneliti gitu. Nah, kemudian misalkan Mbak Ipeh ini sangat aktif gitu, sangat produktif gitu. Dalam 1 tahun dia bisa produksi 5 manuskrip gitu, misalkan. Misalkan ya. Sementara yang lain tuh masih struggling, 1 manuskrip aja tuh berusaha gitu.
Walaupun 5 manuskrip itu sudah disubmit ke profesornya, ke sensei gitu, itu tidak serta-merta nanti 5 manuskrip itu akan dipublish. Enggak. Jadi publishnya tuh nunggu teman-temannya yang lain. Itu di hold sama sensei. Jadi walaupun dia kelihatannya menonjol ya, itu nanti kayak bahasa kita tuh kalau kalau dalam game itu kan ada rapid yang kemudian kita pukul gitu biar dia apa turun ke bawah ya. Ada di time zone kan, kita pukul-pukul yang rapid gitu atau tikus tanah. Nah itu begitu. Jadi kalau nanti akan dipukul oleh sensei agar dia tuh tidak terlalu tinggi dengan teman-temannya yang lain. Dan, dan kalaupun nanti dia terlalu menonjol misalkan ya, tiba-tiba temannya presentasi terus dia mengkoreksi ya dan seterusnya, itu nanti di ada satu treatment tersendiri ya. Jadi akan di treatment, dia akan diberikan pembebanan yang sangat berlebihan oleh sensei atau diberi penugasan pribadi yang berlebihan sehingga nanti dia menganggap bahwa eh, ya memang saya harusnya tidak boleh mengurusi urusan orang lain gitu. Jadi saya sendiri terus habis itu tidak boleh yang terlalu mencolok gitu. Begitu ya. Itu sangat berbeda sekali ya. Itu kehidupan di Jepang. Jadi memang ini sama halnya ya, sama seperti sel stomatatin. Saya jadi ingat sama halnya seperti sel stomatatin bahwa kalau kita tubuh terlalu terlalu cepat begitu, sementara yang lain itu belum tumbuh terlalu cepat, itu nanti akan membuat apa namanya kompetisi yang tidak sehat gitu. Nah itu. Nah sehingga kalau kita lihat perilaku orang Jepang itu kalau dia punya usaha itu nggak suka tuh tiba-tiba dia omsetnya melejit 100% tuh nggak suka. Jadi kalau dia bikin usaha itu dia omsetnya tuh paling 1% per tahun. Nah, kemudian frekuensi kenaikannya itu paling cuma 1,5%, 2% gitu per tahun gitu. Jadi dia prinsip orang Jepang tuh lebih baik labanya dikit gitu. Kurvanya tuh nggak langsung nanjak begini. Beda dengan China ya. Kalau perusahaan China kan kalau bisa tahun pertama langsung omsetnya melejit gitu 100%. Kalau orang Jepang enggak, dia hobinya landai kurvanya. Naik tapi landai. Kalau daripada dia harus naik, kemudian tiba-tiba turun fluktuasi, terus naik lagi, itu nggak suka. Jadi orang Jepang flat. Kemudian juga kalau Anda pergi ke Jepang nanti suatu ketika Anda punya pengalaman ya, atau mungkin bepergian ke sana gitu, sulit Anda bisa membedakan mana orang kaya dan mana orang miskin di orang Jepang ya. Ya. Kalau dengan frekuensi orang biasa ya, bukan orang gembel ya, tapi biasa ya orang biasa. Kalau di Indonesia kita bisa tahu ya, oh dia orang kaya, dia orang biasa itu kita bisa tahu hanya dari penampilan. Tapi kalau di Jepang nggak bisa. Jadi nggak ada bedanya antara orang kaya dengan orang. Sehingga moto di Jepang itu adalah siapapun tuh dilayani dengan semaksimal mungkin. Karena kita nggak tahu dia itu siapa gitu. Nah, jadi itu ya filosofinya ya. Kenapa orang Jepang tuh kalau memberikan pelayanan tuh kepada siapapun tuh sama, nggak berbeda. Jadi kalau Anda ke toko misalkan, itu kan hanya di drama Korea ya, tiba-tiba Anda ke toko gitu, cuma pakai sandal terus diusir gitu-gitu dan sebagainya. Ternyata tuh pemilik tokonya gitu. Atau Anda ke Inggris atau apa kan ada ya drama-drama film. Kalau di Jepang tuh nggak akan ketemu kayak gitu. Jadi mau Anda tuh pakai kaos oblong, mau pakai celana pendek gitu, tetap pelayanannya sama seperti pada saat Anda menggunakan jas gitu sama aja. Gitu ya. Karena di sana tidak bisa. Orang kaya tuh sulit, pembedanya sulit. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini ada 3 pathway ya. Ada 3 jalur utama bagaimana si lambung itu menstimulasi sekresi dari asam lambung. Jadi yang pertama dengan menggunakan namanya neurocrine pathway ya. Jadi ini memberi neurocrine pathway itu artinya melalui jalur saraf ya. Jadi memberikan sinyal kepada sistem saraf pusat seperti menggunakan acetylcholine postganglionic nerve yang kemudian nanti eh, menginduksi apa namanya mendeliver ya. Jadi mendeliver acetylcholine kepada menuju ke dinding dari lambung untuk bisa memproduksi eh, asam atau gastrik asam lambung. Itu yang jalur yang pertama. Jalur yang kedua adalah dengan menggunakan endocrine pathway ya, di mana lambung itu juga bisa merilis atau tubuh merilis hormon yang kita sebut dengan hormon gastrin ya.
Di mana hormon gastrin ini nanti akan merelaksasi dia. Hormon itu kan sifatnya seperti lock and key ya. Dia kemudian akan menempel pada reseptor sel reseptor parietal sel yang kemudian nanti parietal sel itu akan membuka jalur transportnya ya. Sorry, dia akan membuka katupnya akan membuka sehingga sehingga asam lambung itu akan keluar dari parietal sel. Itu itu bisa dengan menggunakan hormon. Atau yang ketiga dengan menggunakan paracrine pathway ya, di mana dia akan merilis histamin. Makanya erat kaitannya histamin dengan prostaglandin ya. Jadi kalau Anda eh, misalkan ya, kalau Anda punya alergi tertentu misalkan, itu kan histaminnya meningkat ya. Anda mungkin makan seafood gitu atau makan apa terus Anda gatel gitu. Itu artinya kan histamin Anda itu sangat tinggi. Biasanya selain Anda merasakan gatel, Anda juga merasakan asam lambung yang meningkat gitu karena akibat dari adanya histamin. Jadi histamin ini juga bisa mengakibatkan produksi dari asam lambung itu meningkat. Nah, itu biasanya terjadi. Makanya kalau Anda eh, apa namanya histamin ya, Anda alergi, itu biasanya Anda selain merasakan gatal-gatal juga Anda merasakan psikosomatis ya, ketidaknyamanan pada perut Anda. Anda biasanya mual-mual, muntah-muntah gitu. Itu reaksi dari salah satu reaksi dari alergi. Kenapa? Karena histamin ini dia menstimulasi parietal sel untuk memproduksi atau melepaskan asam lambung gitu. Nah, ketiga jenis pathway ini itu interdependen ya. Jadi interdependen itu artinya mereka bisa berdiri sendiri-sendiri atau bisa gabungan ya. Jadi bisa rata-rata sendiri-sendiri atau bisa gabungan. Nah, jadi dan yang paling menarik adalah kenapa asam lambung itu dibutuhkan? Karena kenapa? Karena prosesnya ini ya. Jadi pepsinogen itu bisa dikonversi menjadi protein enzim ketika pH-nya itu menjadi 3,5. Jadi itulah kenapa padahal pepsinogen itu penting sekali ya. Pepsinogen itu adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas ya, digunakan oleh diproduksi oleh pankreas yang fungsinya adalah pepsinogen untuk menghasilkan pepsin. Nah, pepsin ini dipakai untuk memecah protein. Jadi kalau kita mau memecah protein itu harus menggunakan pepsin. Pepsin ini diproduksi oleh pepsinogen. Butuh pepsinogen. Nah, ya proteolytic enzim itu ya pepsin itu ya. Nah, jadi pepsinogen ini akan aktif kalau kemudian dia kena pH itu kurang dari 3,5. Oleh karena itu, itulah kenapa di lambung tuh harus asam ya, sampai pH-nya 3,5. Jadi pH 3,5 itu sama dengan air keras ya. Jadi kalau air keras yang di apa namanya dibuang atau ditaburkan ke misalkan kalau pelaku KDRT ya, atau mungkin ke Novel Baswedan ya, kalau Anda masih ingat, yang matanya sampai buta sebelah, itu pH-nya 3,5. Itu air keras pH 3,5 ya. Bayangin di lambung kita itu every single day dia 3,5 ya. Apalagi kalau kita makan sate ya, kan itu protein ya sate, tempe itu kan protein. Maka untuk mecah protein itu kan butuh pepsinogen tadi yang banyak. Makanya as, eh, lambung kita itu akan pH-nya di bawah 3,5 untuk memecah protein di dalam lambung, ya, daging yang kita makan ya. Makanya kalau Anda terlalu banyak makan daging itu pasti Anda kena asam lambung. Nah, pasti ya. Sekarang Anda lebaran tuh, nggak pernah makan daging ya. Tiba-tiba Anda makan daging pagi, siang, sore. Mungkin hari pertama nggak masalah. Hari kedua, hari ketiga, habis itu Anda akan asam lambung. Asam lambung Anda akan tinggi ya, akan kena mah. Itu kenapa? Karena apa namanya pepsinogennya tinggi. Apalagi tubuh itu punya yang kita sebut dengan circadian cycle ya. Jadi dia mengingat memori jam makan dari tuannya itu sendiri. Itu hebatnya tubuh kita ya. Jadi ketika Anda tidak biasa makan daging sapi ya, makan daging ya. Ketika Lebaran, tiba-tiba Anda makan daging yang sangat banyak. Artinya dalam seminggu selama 2 minggu ke depan, Anda tuh setiap hari porsinya makan daging, kan begitu. Maka hari pertama Anda makan daging itu aman aja, nggak masalah. Karena tubuh mengingat perilaku sebelum Anda makan daging. Pola diet Anda sebelum makan daging. Kemudian hari kedua Anda makan daging, hari ketiga Anda makan daging, maka tubuh akan mengingat, oh ternyata tubuh tuan saya itu setiap pagi jam 7, jam 12, jam 6 sore yang biasanya tidak butuh pepsinogen tinggi, sekarang butuh pepsinogen tinggi karena selama 3 hari kemarin track recordnya dia makan daging terus. Kan gitu.
Maka hari keempat Anda nggak makan daging, itu Anda asam lambung. Kalau Anda makannya telat. Karena di saat itulah tubuh itu sudah menyiapkan sejumlah banyak enzim dan sejumlah banyak asam lambung untuk persiapan ya. Karena Anda biasanya makan daging di situ. Ketika Anda nggak makan daging, wah udah kadung banyak tuh persiapannya. Makanya terjadi asam lambung, mah gitu. Ditambah Anda telat makan ya. Kalau Anda telat makan, nah, itu hal yang sama ya. Logika yang sama juga terjadi pada pada pola diet Anda kalau Anda tuh telat makan. Jadi kenapa telat makan itu bisa menyebabkan mah? Karena tubuh tuh sekali sekali lagi dia memiliki memorial cell ya. Karena memorial cell di mana memorial cell itu nanti pathway-nya yang pertama, neuritic neurokrin pathway. Neurokrin pathway ya. Jadi dia akan ada stimulasi rasa lapar akibat dari memori setiap hari yang kita lakukan itu menstimulasi rasa lapar. Nah, rasa lapar itu kemudian menstimulasi neurokin pathway untuk bisa apa namanya menginstruksikan asetylkolin agar memproduksi asam lambung. Sehingga kita makin lapar. Ketika asam lambung kita meningkat, kita makin lapar. Makanya kita akan makan gitu. Itu terjadi kapan? Terjadi ketika Anda setiap hari Anda sarapan jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam misalkan ya. 7, 12, 7. Maka setengah jam sebelum Anda makan, itu pasti sudah ada produksi asam yang banyak gitu. Kenapa? Karena di jam-jam tersebut, tubuh mengingat memori bahwa di jam-jam tersebut tuh selalu Anda makan gitu. Nah, oleh karena itu ritme ya, ritme. Anda bisa ngubah ritme itu butuh waktu sekitar seminggu untuk mengubah ritme baru. Nah, misalkan pada kasus kecuali ada kecuali ada dorongan ya, itu nanti bisa. Tapi contoh pada kasus Anda puasa, dari yang Anda sehari 3 kali ya, tiba-tiba Anda menjadi stop makan siang ya. Maka di produksi pada saat makan siang, mungkin di seminggu pertama itu akan terasa berat. Puasa paling berat itu kan di seminggu pertama ya. Karena Anda melakukan pola adaptasi tubuh yang biasanya sehari 3 kali, biasanya makan siang, tiba-tiba nggak makan siang. Nah, artinya di hari pertama itu akan sangat berat karena setengah jam sebelum jam 12 siang itu produksi asam lambung Anda tuh meningkat. Itu men-trigger Anda rasa lapar ya. Men-trigger masalah lapar karena jam 12 siang itu Anda makan biasanya. Nah, tetapi ketika apa namanya Anda puasa kan udah kandung produksi asam lambung ya. Eh, jadi di situ Anda mulai mengalami eh, rasa yang sangat berat ya. Eh, Perubahan pola tubuh yang sangat luar biasa berat gitu. Nah, tapi ketika sudah selesai seminggu berikutnya, itu menjadi ringan karena tubuh sudah tahu oh setiap jam 12 siang tuan saya sudah tidak lagi makan ya, maka produksi asamnya itu dihentikan atau hanya sedikit saja. Itu yang terjadi. Oleh karena itu mungkin Anda akan dari pola pikir inilah kemudian Anda bisa menilai ya bahwa ternyata ada orang yang bisa makan sehari sekali itu ada. Jadi ada orang yang makan sehari sekali dan dia tidak mah. Kenapa? Karena rutin. Ya, karena terbiasa dan rutin. Tapi harus jam 7 Anda makannya. Kalau Anda makannya jam 12 harus jam 12. Lewat sedikit Anda kena mah gitu. Nah, nah, itu yang menjadi pola sekarang menjadi intermittent fasting kan namanya. Jadi intermittent fasting itu Anda jam bukanya jam 9, kemudian tutupnya nanti jam 3 sore misalkan atau jam 5 sore kalau jendela makannya sekitar 8 jam. Maka dari jam 9 sampai jam 5 seminggu pertama Anda latihan intermittent fasting itu tubuh tuh mulai mengingat tuh melakukan perubahan perilaku. Nanti di minggu kedua Anda akan menjadi lebih enteng. Bahwa nanti setiap jam 9 jam sampai jam 5 sore asam lambung Anda itu akan meningkat di jam-jam tersebut karena Anda biasanya makan di situ. Nanti setelah jam 5 tiba-tiba tuh memori sel Anda itu akan stop karena di jam 5 ke bawah atau malam hari itu tidak ada makan. Gitu ya. Itu adalah pola fisiologi ya memori sel. Nah, jadi ini ada eh, jadi secara umum bahwa patogenesis dari peptic ulcer adalah imbalansi ya atau ketidakseimbangan. Jadi ketidakseimbangan antara protective factor dengan defensive factor. Misalkan defensive factor salah satu contohnya adalah asam lambung ya. Asam lambungnya itu terlalu banyak, terlalu tinggi. Sementara pada saat itu mukusnya itu tidak begitu banyak ya. Jadi antara imbangan imbangan mukus
dengan asam lambung yang diproduksi itu tidak seimbang, mengakibatkan asam lambungnya lebih banyak. Maka kemudian bisa sampai ke sel mukosa, lalu mukosanya menjadi rusak. Itu bisa terjadi. Nah, jadi atau sama ya, bikarbonatnya juga sama. Anda meminum obat-obatan yang menghambat produksi bikarbonat pada lambung, sehingga mengakibatkan imbangan bikarbonatnya rendah, asam lambungnya meningkat, akibatnya terjadi peptic ulcer. Nah, jadi ini adalah imbalansi ya, agresif factor, imbalansi dari agresif dan defensive factor ya. Agresif factor salah satunya tadi ya asam lambung dan juga pepsinogen ya tadi yang atau proteolytic enzyme. Cuman ada beberapa faktor lain ya ternyata. Yang pertama adalah ada yang kita sebut dengan Heliobacter pylori atau ada bakteri. Bakteri ini atau Heliobacter pylori ini terbukti bisa mengakibatkan asam lambung. Dan ini hampir 90% orang kena asam lambung tuh karena bakteri ini ya, eh, Heliobacter pylori. Jadi bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Jadi penemuan bahwa Heliobacter pylori ini mengakibatkan asam lambung itu eh, menjadi sebuah hadiah Nobel ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar ceritanya ya ada orang yang tidak percaya membuktikan bahwa bahwa asam lambung itu disebabkan oleh bakteri, bukan karena stres, bukan karena macam-macam ya. Dia ingin bilang gitu. Jadi stres itu tidak bukan agen kausatif yang 80%. Jadi dia hanya faktor pendukung aja predisposisi sebetulnya 10% sampai 20% stres ya tidak dan seterusnya. Yang lebih tinggi sebetulnya adalah Helicobacter pylori. Yaitu dengan cara dia mengisolasi bakterinya lalu meminum bakterinya tersebut melalui dirinya sendiri lalu dalam hitungan 6 jam dia mengalami peptic ulcer. Nah, dari situ membuktikan bahwa ternyata Helicobacter pylori itu memang penyebab dari asam lambung salah satu agen kausatif. Kemudian ada NSAID, ya ini obat-obatan yang non steroid itu juga bisa mengstimulasi eh, apa namanya penghentian dari prostaglandin ya. Jadi prostaglandin itu menjadi di stop, dihentikan karena kan itu keradangan ya. Prostaglandin akan meningkat kalau ada keradangan. Nah, NSAID itu obat anti radang yang dia non steroid. Nah, sehingga mengakibatkan nanti ketika prostaglandinnya stop, maka imbalansi produksi dari asam lambung itu akan meningkat. Kemudian ada faktor predisposisi yang lain yaitu adalah merokok itu juga bisa mengakibatkan asam lambung meningkat. Kemudian pemberian kortikosteroid itu juga bisa. Nah, sementara untuk defensive factor itu ada mukus, produksi mukus ya. Di antara adalah produksi bikarbonat, kemudian mucosal blood flow, jadi aliran darah dari eh, di mukosa, aliran darah di mukosa yang mana ini merupakan salah satu stase yang sangat penting ya, faktor yang sangat penting dalam perkembangan dari ulcer akibat dari stres. Jadi mucosal blood flow. Kemudian ada epithelial cell yang kemudian berkembang sangat luar biasa, high epithelial cell turnover. Ini adalah yang disebut dengan produksi stomatatin ya. Jadi produksi stomatatin ini eh, menghambat dari parietal cell ya. Makin banyak produksi parietal cell kan berarti asam lambungnya makin banyak. Nah, jadi parietal cell itu produksinya atau jumlahnya itu dibatasi dengan adanya somatostatin cell tadi. Kemudian ada prostaglandin yang dia akan stimulasi mukus dan bicarbonate production dan juga blood flow ya. Nah, dia merupakan efek negatif. Jadi adanya prostaglandin itu bisa meningkatkan stimulus dari mukus dan juga produksi bikarbonat. Gitu. Nah, jadi rata-rata orang yang kena peptic ulcer itu biasanya adalah mengalami remitting ya. Remitting itu sakit perut ya. Eh, sakit perut eh, ya nyeri lah, nyeri di bagian perut, kemudian bahkan muntah ya, mual-mual eh, itu tergantung, tapi semuanya tergantung dari lesinya ya. Makin banyak lesinya multivokal, kemudian makin dalam apalagi itu juga mengakibatkan proses mual-mualnya tuh lebih lagi ya atau muntahnya lebih lagi. Kemudian biasanya prevalensi yang paling umum yang paling tinggi morbiditasnya itu terjadi pada apa namanya usia-usia tua ya. Jadi usia-usia middle age
to older adults. Itu pada manusia. Pada hewan juga hampir mirip ya. Terutama pada kuda. Jadi pada kuda, kalau ditanya yang paling sering mengalami peptic ulcer itu hewan apa gitu kan, kita jarang melihat hewan itu kena asam lambung ya. Jarang. Jadi ada hewan yang paling sering kena asam lambung yaitu kuda. Ya, itu bisa karena kolik, bisa juga karena bagian dari kolik atau proses dari adanya kolik itu mengakibatkan peptic ulcer. Nanti YouTube-nya banyak ya, bagaimana ada kuliah-kuliahnya juga bagaimana kuda itu peptic ulcer pada kuda dan penanganan-penanganannya. Nah, kemudian rasa-rasa terbakar ya. Jadi rasa terbakar bahkan bisa mengakibatkan pirosis. Kemudian sakitnya itu memburuk ya pada malam hari atau 1 sampai 3 jam setelah makan. Jadi malam hari makin buruk, kemudian karena mungkin overthinking ya. Kemudian 1 sampai 3 jam setelah makan. Jadi setelah makan itu juga makin tinggi ya karena produksi asam meningkat pada saat kalau kena makan. Kemudian ada nausea, ada vomiting, bloating, belching dan tiba-tiba berat badannya tuh menurun ya, berat badannya menurun. Ya kita pengen berat badannya turun ya, tapi tidak melalui cara peptic ulcer ya, karena ini mungkin diet yang sangat menyakitkan ya. Nah, komplikasi-komplikasi yang lain juga bisa ya terjadi akibat misalkan kayak anemia itu kalau terjadi hemoragi ya. Anemia itu juga bisa nggak harus hemoragi ya, bisa karena defisiensi Fe. Contohnya karena Anda mengalami peptic ulcer atau hewannya mengalami peptic ulcer, maka dia nggak doyan makan ya. Nah, karena nggak doyan makan kan berarti dia anoreksia. Ya, anoreksia. Akibatnya dia kekurangan nutrisi. Nah, karena kekurangan nutrisi mengakibatkan defisiensi Fe yang nanti imbasnya ke apa namanya penurunan sel darah merah. Jadi ini anemia. Kemudian atau apalagi ditambah ada hemoragi, perforasi, obstruksi itu tambah lagi ya. Jadi hemoragi yang sangat parah, ada perdarahan di situ itu juga bisa mengakibatkan adanya anemia. Gitu. Nah ini biasanya lokasi-lokasi mana aja yang biasa terjadi peptic ulcer ya atau radang lambung. Yang pertama tuh di duodenum itu paling sering ya. Kalau di duodenum tuh kalau udah nyampe duodenum tuh parah sebetulnya ya. Jadi udah sangat parah lah sebetulnya. Mungkin ada beberapa eh, eh, ya ada beberapa cerita ya. Salah satunya mungkin teman saya juga ada yang sampai asam lambungnya tuh masuk ke usus ya atau ke duodenum gitu. Mengakibatkan perforasi. Jadi sakitnya tuh hampir mirip seperti kena salmonella. Nah, salmonella itu kan salmonella typhi ya terutama itu kan menimbulkan lesi pada usus. Ya salmonella typhi nekrosis pada usus. Nah itu hampir mirip ya. Dan itu nanti gejalanya wah udah nggak bisa makan, demam, panas dingin panas dingin panas dingin kan. Kemudian sakitnya luar biasa dan seterusnya gitu. Ya, itu ya. Nah, kemudian pada lambung, stomak ya. Stomak di sini tuh maksudnya lambung ya. Jadi bukan perut ya, tapi ini maksudnya lambung, stomak. Ya, bahasa Inggrisnya lambung kan gastrik ya, atau stomach. Ini biasanya di bagian antrum ya, karena tadi Bapak Ibu sudah paham ya, ada bagian fundus dan antrum. Fundus yang produksinya, antrum yang paling bawah. Antrum tuh dia nggak punya banyak parietal sel untuk produksi asam lambung, dia lebih banyak ke bikarbonatnya. Eh, apalagi dia posisinya ada di bawah ya, jadi sehingga sering terjadi proses tetesan atau dari asam lambungnya itu ke bawah dan itu melukai antrum, bagian antrum. Tuh. Nah, bisa juga sampai di jejunum ya, Bapak Ibu sekalian. Ini pada pasien dengan kondisi Zollinger-Ellison syndrome. Jadi Zollinger-Ellison syndrome ini adalah pasien dengan imunodefisiensi ya. Jadi atau imunocompromise di mana dia memiliki sistem imun yang rendah, memiliki ya imunocompromise sehingga ketika ada keluhan seperti ini tuh nggak cuma eh, lambung dan duodenum ya, tapi juga bisa sampai ke arah jejunum. Jadi lebih dalam lagi itu juga bisa. Itu eh, posisinya. Ini ini adalah posisi gambar-gambarnya ya. Jadi ini adalah
lambung. Jadi biasanya kalau penanganan untuk lambung itu mungkin di Indonesia belum familiar ya. Eh, ya mungkin familiar sih. Tapi kalau kita ke BPJS, dokter BPJS ya, itu biasanya cuma dikasih obat eh, lambung ya, obat mah gitu biasanya. Atau dikasih bikarbonat ya. Bikarbonat itu nanti untuk melapisi lambungnya. Jadi ada obat yang diminum sebelum makan, 1 jam atau 2 jam sebelum makan, itu gunanya adalah untuk melapisi lambungnya. Kemudian nanti dikasih omeprazol. Omeprazol itu berfungsi untuk menghentikan sekresi apa namanya sekresi asam lambung ya. Jadi sebelum 1 jam atau 2 jam sebelum makan itu minum omeprazol dulu, habis itu dikasih minum natrium bikarbonat biasanya. Emulsi, dia bentuknya emulsi. Nah, itu digunakan untuk natriumnya untuk melapisi, omeprazolnya untuk menghentikan sekresi asam lambung. Setelah 1 jam baru Anda makan. Sehingga pada saat Anda makan itu nggak sakit rasanya ya, nggak sakit. Karena asam lambungnya dikit yang dikeluarin dan kemudian jarang ada peristaltik. Jadi nggak sakit begitu. Apalagi kalau Anda makan bubur ya, itu kan was-was gitu aja, lebih gampang. Nah, karena problemnya adalah penyakit ini itu nggak sembuh kalau Anda nggak makan. Itu problemnya. Jadi kalau Anda, bagaimana Anda bisa sembuh, Anda sehat, kalau Anda nggak makan. Nah, kesembuhan Anda itu berasal kan dari makanan ya, dari nutrisi. Nah, ini kan mereka bisa bagus atau bisa baik. Luka-luka ini bisa sembuh kalau ada nutrisi ya. Sistem imunnya memperbaiki. Nah, sistem imun itu kan butuh kalori dari makanan. Jadi kalau Anda nggak makan, itu justru Anda makin memperparah. Nah, jadi mau tidak mau dokter pasti akan menyuruh Anda untuk makan. Kecuali kalau makanan itu sudah nggak bisa masuk lagi ya lewat lambung, maka nanti disarankan menggunakan infus biasanya. Atau intravena. Jadi ini salah satu contohnya adalah ini waktu di Jepang ya, ada beberapa teman yang dia mengalami peptic ulcer, kemudian berobat ke rumah sakit biasa ya, ke dokter BPJS yang pertama lah, vaskes klinik. Kemudian dia kasih obat yang tadi itu masih kumat gitu, akhirnya disarankan untuk ke spesialis. Nah, sama spesialis itu dilakukan endoskopi gitu ya. Memang idealnya ternyata kata teman saya bilang idealnya itu memang harusnya di endoskopi untuk mengetahui penyebabnya itu apa gitu. Apakah karena bakteri Helicobacter pylori itu. Jadi di endoskopi itu masuk, kemudian dilihat lukanya seperti apa. Misalkan contoh kayak gini ya. Nah, lukanya seperti apa? Apakah di duodenal atau di stomak ya atau di gastrium. Kemudian berapa lukanya? Apakah lukanya satu atau multivokal? Ini kan satu ya. Dia cuma satu ulcer dan itu sudah nanah. Jadi ini endoskopinya sampai sini ya. Sampai di bagian sini di bagian antrumnya di bagian sini junction. Nah, kalau yang lambung ini dia di bagian fundus kan di bagian sini ya. Sorry di bagian antrum. Kan fundusnya kan di sini ini antrum. Nah, di sini yang keluka ini. Ini kan ada ya. Nah, kelukaan ini bisa juga multivokal. Jadi dengan endoskopi itu kita lihat dia tuh multivokal atau berapa. Lalu endoskopi ini itu nanti kayak ada alat yang untuk ngambil gitu. Untuk dilihat apakah ini ada bakterinya apa enggak. Atau memang murni karena sesuatu hal yang lain gitu. Nah, contohnya ini ya, ini adalah eh, Helicobacter pylori. Ternyata Helicobacter pylori ini hampir 70% ya kasus peptic ulcer, terutama duodenal ulcer itu duodenal ulcer itu rata-rata disebabkan oleh Helicobacter pylori ya, karena bakteri ya. Nah, jadi biasanya ini berasosiasi ya, duodenal ulcer itu biasanya asosiasinya dengan gastritis di bagian antrum. Jadi dia lukanya di depan, jadi ada lambung di antrum, kemudian ditambah duodenal. Jadi dua di lanjutan ya, duodenal ulcer itu biasanya lanjutan dari gastric ulcer yang di bagian antrum. Nah ini, jadi mekanismenya tuh Helicobacter pylori ini mensekresikan urease, ya, dia urease karena dia butuh amonia ya untuk bisa hidup. Makanya Helicobacter pylori ini dia mengkatalis atau mengkatabolisme urease. Kemudian protease di breakdown menjadi glycoprotein di gastrik mukus atau disebut dengan fosfolipase.
Nah, lalu LPS-nya, Helicobacter itu punya apa namanya faktor virulensi LPS ya, lipopolysaccharide, itu mengattract inflammatory cell ke mukosa sehingga nanti neutrofil itu merilis mieloperoxidase ya. Nah, jadi nanti akan tumbuh satu ikatan yang disebut dengan bacterial platelet activator factor. Nah, di sini. Nah, sehingga nanti karena adanya neutrofil, neutrofil ini kan dia mengeluarkan mieloperoksidase. Jadi ini semacam asam pekat yang kemudian dihasilkan oleh neutrofil itu sendiri untuk membunuh bakteri. Nah, ini karena adanya platelet activating factor promotor ya, ada neutrophil extravasing trap terhadap Helicobacterium pylori ini, sehingga kemudian akibat dari apa namanya mieloperoxidase yang untuk membunuh Helicobacter pylori ini ya, kemudian juga selain membunuh selnya, tapi juga selain membunuh bakteri juga merusak selnya, sehingga terjadilah mucosal damage ya seperti ini ya di bagian mikroorganisme. Jadi ini secara lebih umum ya terkait dengan mekanisme patofisiologisnya. Jadi ini biasanya di gastrik atau di duodenal ulcernya sebelah sini. Jadi ini adalah yang paling umum eh, kalau kejadian Helicobacterium pylori itu paling umum. Itu ada dua di sini, gastric ulcer atau duodenal ulcer. Nah ini mekanismenya. Jadi ini adesi ya, ada perlekatan, kemudian dia menguraikan enzim urease di sini, lalu mengaktifasi neutrofil ya, membuat inflamasi di sini, lalu nanti akan mengaktifasi neutrofil ya. Nah, jadi di sini nanti neutrofil tuh akan eh, apa namanya memakan eh, membunuh bakteri dengan mengeluarkan enzim mieloperoksidase yang juga akan membunuh sel ini, dan juga sel ini juga ketika terjadi inflamasi itu juga dirusak ya oleh si Helicobacter pylori ini. Nah, di mana Helicobacter pylori ini dia mengaktifkan T4SS, yang di mana T4SS ini nanti menginhibisi apoptosis, deregulasi oleh cell growth, menginduksi inflamatory cytokine, dan juga mengakibatkan alterasi atau perubahan-perubahan pada sel-sel polaritinya. Jadi polaritas dari sel itu akan berubah. Nah, sehingga nanti terjadilah kerusakan ya. Makanya kenapa ada warna putih tadi ya. Warna putih tadi ini kan, nah, warna putih ini kan nanah ya. Ini kan juga nanah. Jadi nanah itu adalah sisa-sisa pertempuran ya antara neutrofil dengan bakteri. Jadinya nanah. Jadi kalau ada nanah itu mostly 100% bakteri. Virus itu jarang menimbulkan nanah. Nanah itu mostly kebanyakan adalah karena bakteri. Nah, kemudian ada faktor-faktor lain ya selain dari Helicobacter pylori tadi. Jadi misalkan ada gastrin ya, meningkatkan gastrin level ya. Adanya gastrin level, kemudian adanya ketidakseimbangan tadi antara antara protektif dengan protective factor tadi, dan juga penggunaan dari NSAID dan kortikosteroid. Maka posisinya stres itu ada di mana? Jadi misalkan di sini ya. Jadi eh, merokok, alkohol, dan juga psychological stress itu merupakan faktor predisposisi. Jadi faktor predisposisi yang mengakibatkan imbalansi dari eh, mukosal itu tidak seimbang antara protektif dengan apa namanya defensive factor. Ditambah nanti ada Helicobacter pylorinya sehingga terjadilah eh, peptic ulcer tadi ya. Oke, ini ada video yang ingin saya sampaikan. Mungkin karena biar nggak bosan ya, kita nonton video bareng. Learning medicine is hard work. Osmosis makes it easy. It takes your lectures and notes to create a personalized study plan with exclusive videos, practice questions, and flashcards, and so much more. Try it free today. Peptic refers to the stomach, and an ulcer is a sore or break in a membrane. Describes having one or more sores in the stomach, called gastric ulcers, or duodenum, called duodenal ulcers, which are actually more common. Normally, the inner wall of the entire gastrointestinal tract is lined with mucosa, which consists of 3 cell layers. The innermost layer is the epithelial layer, and it absorbs and secretes mucus and digestive enzymes. The middle layer is the lamina propria, and it has blood and lymph vessels.
The outermost layer of the mucosa is the muscularis mucosa, and it's a layer of smooth muscle that contracts and helps with the breakdown of food. Now, in the stomach, there are four regions: the cardia, the fundus, the body, and the pyloric antrum. There's also a pyloric sphincter, or valve, at the end of the stomach, which closes while eating, keeping food inside for the stomach to digest. The epithelial layer in different parts of the stomach contains different proportions of gastric glands, which secrete a variety of substances. Having said that, the cardia has mostly foveolar cells that secrete mucus, which is mostly made up of water and glycoproteins. The fundus and the body have mostly parietal cells that secrete hydrochloric acid and chief cells that secrete pepsinogen, which is an enzyme that digests protein. Finally, the antrum has mostly G cells that secrete gastrin in response to food entering the stomach. These G cells are also found in the duodenum and the pancreas, which is an accessory gland of the gastrointestinal tract. Now, gastrin stimulates the parietal cells to secrete hydrochloric acid, and also stimulates the growth of glands in the epithelial layer. In addition, the duodenum has Brunner glands, which secrete mucus rich in bicarbonate ions into the lumen. With all the digestive enzymes and hydrochloric acid floating around, the stomach and duodenal mucosa would get digested if not for the mucus coating the walls and bicarbonate ions secreted by the duodenum, which neutralizes the acid. Since the stomach walls are constantly exposed to the acid, they have a thicker mucus layer when compared to the duodenum, which is only momentarily exposed to the acid. In addition, the blood flowing to the stomach and duodenum brings even more bicarbonate, which again helps neutralize the hydrochloric acid. Finally, small signaling molecules called prostaglandins get secreted in the stomach and duodenum, and they stimulate mucus and bicarbonate secretion, as well as vasodilation of the nearby blood vessels, which allows more blood to flow to the area. And this promotes new epithelial cell growth, and also inhibits acid secretion. The main cause of gastric and duodenal ulcers is infection with H. pylori bacteria, especially in low-income countries and settings. H. pylori are gram-negative bacteria that colonize the gastric mucosa and release adhesins that help them adhere to gastric foveolar cells, as well as proteases that cause damage to mucosal cells. The majority of individuals with H. pylori don't develop any problems, but sometimes it causes a patchy pattern of damage that starts in the antrum, and then spreads to the rest of the stomach and eventually into the duodenum. Over time, the damage erodes deeper and deeper into the mucosa, eventually causing ulcers. Another cause of gastric ulcers, and less so duodenal ulcers, are non-steroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, like ibuprofen. NSAIDs inhibit the enzyme cyclooxygenase, which is involved in the synthesis of inflammatory prostaglandins. Reducing the level of prostaglandins over a prolonged period of time, though, leaves the gastric mucosa susceptible to damage, and over time, ulcers can start to develop. A rare cause of peptic ulcer disease is Zollinger-Ellison syndrome, which is due to a tumor called a gastrinoma. A gastrinoma is a neuroendocrine tumor that's typically located in the duodenal wall or pancreas, and secretes abnormal amounts of gastrin. Excess gastrin stimulates parietal cells to release excess hydrochloric acid, which overwhelms normal defense mechanisms and allows ulcers to develop in the first portion of the duodenum, or even in the distal duodenum or jejunum. Peptic ulcers that result from any of these mucosa-damaging mechanisms are usually small, round, punched-out holes in the mucosa. The ulcers usually have a clean base because the hydrochloric acid secretions and the constant churning is a bit like a dishwasher, actually keeping debris out of the ulcer. Typically, beneath the base is a layer of scar tissue and blood vessels, and occasionally the ulcers can bleed if the erosion goes deep. Gastric ulcers typically form in the lesser curvature of the antrum. Duodenal ulcers, on the other hand, usually develop right after the pyloric sphincter, and there's usually Brunner gland hypertrophy, which is a consequence of the body trying to produce more mucus to protect the damaged area. Very deep ulcers can erode into underlying blood vessels and can cause bleeding,
which is a problem that's extremely dangerous when there's a nearby artery. That's because hemorrhage into the gastrointestinal tract can happen, and this rapid loss of blood can ultimately lead to shock. Two well-known dangerous spots are when there's a gastric ulcer on the lesser curvature of the stomach eroding into the left gastric artery, and a duodenal ulcer on the posterior wall of the duodenum eroding into the gastroduodenal artery. Another complication is perforation, which is when an ulcer erodes all the way through the wall of the stomach or duodenum, allowing gastrointestinal contents like undigested food and gastric secretions to get into the peritoneal space, which is usually sterile. Perforation is a well-known complication of duodenal ulcers on the anterior wall of the duodenum. When they perforate, air starts to collect under the diaphragm, irritating the phrenic nerve and sending referred pain up to the shoulder. Finally, and very rarely, long-standing duodenal ulcers near the pyloric sphincter can sometimes have so much edema or scarring that they obstruct the normal passage of gastric contents into the intestines, resulting in gastric outlet obstruction. And this can quickly lead to nausea or vomiting since the food literally can't get by. The main symptom of gastric and duodenal ulcers is epigastric pain, which is an aching or burning in the upper abdomen. Other symptoms are bloating, belching, and vomiting. Classically, gastric ulcer pain increases while eating a meal due to the physical presence of the food, as well as the hydrochloric acid production stimulated by the process of eating. On the other hand, duodenal ulcer pain decreases while eating a meal. This might be why gastric ulcers are associated with weight loss, while duodenal ulcers are associated with weight gain. Peptic ulcers can be diagnosed with upper endoscopy, which is when a tube is snaked through the esophagus, into the stomach, and then the proximal duodenum in order to see the ulcer itself. Usually during the procedure, a biopsy is done to make sure that there are no signs of malignant cells and to see if there are signs of an H. pylori infection. Treatment of peptic ulcers depends on the underlying cause. If there's an H. pylori infection, it's usually cured with a combination of antibiotics and acid-lowering medications, specifically proton pump inhibitors. Substances that can worsen peptic ulcers include NSAIDs, as well as alcohol, tobacco, and caffeine. So it's best to stop using all of those as soon as possible. And in really extreme cases, surgery might be needed. All right, as a quick recap, peptic ulcer disease is when a defect develops in the mucous membrane of the stomach or duodenum, and this causes epigastric pain. Occasionally, they can cause complications like bleeding, perforation, and obstruction. In a lot of cases, they're caused by an H. pylori infection or the use of NSAIDs. Thanks for watching. If you're interested in a deeper dive on this topic, take a look at osmosis.org, where we have flashcards, questions, and other awesome tools to help you learn medicine. Oke, jadi itu Gi, berkaitan dengan recap tentang peptic ulcer ya. Nah, jadi kita lanjutkan itu tadi ya, yang recap tadi. Lalu bagaimana cara mengetesnya ya? Cara tesnya dari eh, kalau dengan gambaran darah itu sebetulnya kurang kurang ini ya, kurang tepat ya. Karena di sini jadi di sini juga dituliskan ya, beberapa referensi mengatakan routine lab tests are not useful in establishing the diagnosis of uncomplicated uh, peptic ulcer disease. Jadi memang tidak begitu banyak apa namanya membantu ya. Misalkan kayak gambaran darah, enzimnya, apa tes kimia darah itu tidak banyak membantu. Jadi tidak bisa kita membantu. Tapi lebih banyak eh, ya lebih pada gejala klinis tadi, epigastrik tadi ya. Ya kita kemudian bahwa ada rasa sakit di bagian atas ya, perut bagian atas. Yang kedua kita juga bisa melakukan pyloric test ya. Helicobacterium pylori atau bacterial test dengan culture, biopsi, urea breath test atau juga dengan serologi gitu. Nah, ini jadi kalau secara umum ya diagnosisnya tadi blood test tuh tidak begitu banyak, tidak begitu apa namanya mendukung ya sebetulnya, tapi ya nggak ada masalah kalau kita mau coba. Jadi ada tiga secara umum yang bisa membantu, tapi yang paling saya rekomendasikan adalah dengan cara endoskopi tadi. Jadi yang pertama dengan breath test,
Blood test itu mengetes tentang mengetes karbon urea ya. Jadi ada 14 tes di sini. Eh, Bagaimana si lambung itu bisa nanti mengeluarkan urea ya, urea test ya. Karena tadi Helicobacter 4 Heliobacter pylori tadi itu kemudian akan memproduksi amonia ya. Jadi dia akan eh, apa namanya ureum itu akan diuraikan oleh bakteri Helicobacter pylori sehingga kemudian dihasilkan amonia secara tesnya. Sehingga nanti akan muncul memang jumlah urea yang sangat panjang ya, sangat banyak gitu di mulut. Kemudian blood test itu juga walaupun tidak begitu signifikan ya. Nah, yang terakhir adalah endoskopi ya. Jadi dengan melakukan kita endoskopi eh, apa namanya dilihat ya di bagian lambung ada ulcer apa tidak itu jauh lebih efektif ya menurut saya. Nah, ini eh, secara secara makros ya bisa kita lihat dengan endoskopi itu kita bisa lihat ada tidak ulcer ya, ulcerasinya. Ya, kemudian ulcerasinya itu sebesar apa, sebanyak apa, segede apa ya. Ini salah satu contoh ya endoskopi kita menemukan ulcer yang sangat besar sekali seperti ini. Dan ini kemudian kan sudah berwarna kuning seperti ini ya. Ya, kemungkinan ada nanahnya atau kita sebut dengan pirosis yang kemungkinan ini juga mungkin ada kontribusi dari bakteri yang ada di sini. Bakterinya apakah itu Heliobacterium pylori atau mungkin bakteri dari luar ya, bakteri komensal yang kemudian eh, apa namanya merusak, mencoba menjadi secondary infection. Nah, di sini nanti kita bisa melakukan tes biopsi tadi. Bisa melakukan tes bakteri tadi ya. Oh, salahnya. Itu. Jadi biopsi itu penting ya untuk bisa membedakan apakah dia benign or malignant ulcer ya. Jadi ulcernya itu apakah bersifat benign, jinak atau bersifat ganas ulcernya. Eh, Kemudian biasanya kita mengambil 10 sampai 12 biopsi untuk meneguhkan ya diagnosa apakah itu ada urusannya dengan kanker apa enggak. Tuh. Jadi apakah ada kanker lambung tuh ada ya. Jadi kanker lambung itu juga ada bisa terjadi apalagi kalau Bapak Ibu belajar tentang kanker ya, mungkin di bagian patologi dengan Dr. Sitarina itu bahwa sebuah jaringan ya, sebuah jaringan yang mengalami kerusakan secara terus-menerus itu maka bisa mengakibatkan mutasi. Sel itu akan bermutasi dan kemudian sel yang bermutasi tersebut akan melakukan proliferasi dan menjadi inisiator ya, atau cikal bakal dari adanya tumor atau bakteri. Jadi memang kalau ada punya luka segera diobati ya, segera disembuhkan gitu, jangan dibiarkan. Karena dengan luka yang dibiarkan terus-menerus, apalagi kemudian dibiarkan ya, dan terus berulang-ulang gitu, mengakibatkan mutasi di bagian proliferasi sel tadi dan menjadi inisiator dari terbentuknya tumor atau kanker. Gitu. Nah, ini untuk mikroskopiknya nanti akan ada muncul ya fibrinoid, ada ada nekrosis yang bersifat granulomatosa eh, yang kita tahu ya ciri-cirinya seperti apa dan juga nanti ada fibrosis atau tidak gitu bagiannya. Nah, untuk treatmentnya sama ya. Jadi kalau disebabkan oleh bakteri tadi sarannya adalah menggunakan antibakteri ya. Tadi sudah disinggung. Kemudian kita juga membuat dua ya. Biasanya medikasinya dua ini. Kalau ada bakteri tambah tiga. Jadi yang pertama adalah dengan cara kita menghentikan atau mengurangi produksi dari apa namanya asam lambung dan melindungi lambung itu sendiri ya, meningkatkan protective layernya, protective factornya di bagian lambung itu. Nah, ini diferensial diagnosanya adalah bisa karena iskemia, mesenteric iskemia, atau bisa karena angina pectoris, atau bisa juga karena pankreatitis. Jadi sama ya, karena dia mengalami rasa sakit di bagian perut bagian atas ya. Nah, itu pankreatitis juga hampir mirip seperti ini. Itu. Nah, untuk komplikasi-komplikasi bisa terjadi hemoragi tadi sudah disampaikan ya. Ada hemoragi, ada perforasi, ada penetrasi, ada obstruksi, ada malignansi ya. Jadi bisa sampai perforasi ya, bolong sampai segini itu juga bisa terjadi ya. Misalkan ini pada kasus yang sangat parah terjadi hemoragi ya.
bahkan sampai bocor gitu, perforasi seperti ini pada kasus yang sangat parah bisa terjadi seperti ini. Gitu. Ini juga sama ya, dia multivokal, jadi nggak cuma satu, tapi ada banyak itu. Kita bisa lihat ya, multivokal lesi ulcernya tuh banyak sekali. Eh, Apalagi yang ini juga sama ya. Gitu. Nah, eh, pada hewan lab ya, secara umum itu eh, sebetulnya bisa kita lakukan dengan cara dua ya, dua cara ya. Ini harusnya bagian di bagian belakangnya. Ada dua cara, yaitu dengan menggunakan etanol atau indometasin. Nanti saya sampaikan apa tuh perbedaan antara etanol dan indometasin. Indometasin, kalau kita mau melakukan penelitian peptic ulcer pada hewan lab. Jadi secara umum ya, ini tadi sudah disampaikan ya bahwa ada beberapa kerusakan ya. Jadi ini kalau normal itu seperti ini ya, ada defensive factor. Tadi sudah dijelaskan di video sangat detail. Kemudian ini kalau mulai terjadi kerusakan ya, seperti ini, lalu terjadi ulcer ya. Jadi ulcer itu sudah mukosanya hilang, tidak ada. Jadi kemudian itu hanya bersifat necrotic debris dan ada fibrosis ya di bagian sini ya. Itu namanya. Jadi ulcer itu seperti kawah atau ya, seperti kawah. Jadi saya sampaikan seperti danau ada kawahnya gitu. Nah, ini recapnya ya, Bapak Ibu sekalian, pathogenesis dan clinical finding dari peptic ulcer, baik yang itu karena bakteri atau penggunaan NSAID atau bisa karena iskemia ya tadi. Ini rekapitulasi dari apa yang saya sampaikan tadi ya. Nah, beralih ke hewan lab. Jadi ke hewan lab itu kita bisa menggunakan dua cara ya di hewan lab, yaitu dengan menggunakan ingesti, dengan menggunakan etanol atau dengan menggunakan indometasin. Jadi semuanya dilakukan secara peroral ya. Untuk etanol itu bisa bersifat direct atau bersifat indirect ya. Jadi kerusakannya. Jadi kalau direct itu bisa langsung merusak apa namanya sel lambung sehingga mengakibatkan gastric injury atau bisa juga indirect ya dengan cara dia mengikis ya, mengiritasi sel lambung sehingga sehingga nanti akan mengaktifkan inflammatory sitokin ya, sitokin inflammatory cell yang nanti akan ada rekrutmen dari leukosit ya. Karena dari leukosit itu maka terjadi inflamasi, ada oxidative stress, lalu selnya akan mati atau tosis sehingga terjadi gastric injury. Ini kalau kita menggunakan etanol. Nah, ada satu lagi yaitu kita menggunakan indometasin ya. Jadi etanol ini lebih murah ya. Murah sama kayak orang minum alkohol sebetulnya. Jadi orang kalau minum alkohol mabok gitu dengan jenis alkohol yang sangat tinggi itu bisa merusak lambung ya. Misalkan kayak arak arak Bali ya atau sake itu kan alkoholnya di antara di 60% ya. Mendekati alkohol normal gitu, steril gitu. Kalau alkohol-alkohol yang dijual di diskotik ya, misalkan Jack Daniels dan seterusnya atau wine itu mungkin kadar alkoholnya hanya di kisaran 10 sampai 30% ya. 10 sampai 30%. Ya paling tinggi itu. Nah, kalau sake itu bisa sake dari beras mungkin mirip kayak arak Bali ya. Itu hampir di 50 sekitar 50% ya. Ya, bahaya. Nah, ini yang agak mahal ya indometasin. Jadi indometasin ini itu dia dengan cara menginhibisi siklo-oksigenase. Jadi COX-2-nya ya. Jadi menginhibisi siklo-oksigenase di mana siklo-oksigenase itu sangat penting untuk memproduksi protective faktor. Jadi yang dihambat adalah protective faktornya. Ya, sehingga nanti musimnya berkurang, bikarbonatnya berkurang, proteinnya juga berkurang, akibatnya terjadi gastric injury. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau indometasin itu lebih menyerangnya pada mekanisme indirect dengan cara mengurangi protective faktor. Sementara kalau etanol itu dua ya, bisa langsung, bisa bisa juga merusak, mengiritasi dari epitel. Nah, jadi untuk etanol ya ini kita bisa pakai etanol ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Bisa pakai etanol absolut. Caranya adalah hewan itu kita puasakan dulu, tikus biasanya. Bisa tikus, bisa anjing, bisa kucing, bisa babi, macam-macam bisa. Ini paling murah ya. Eh, Paling gampang. Itu kita puasakan selama 24 jam dulu. Jadi bisa 24 jam, bisa 12 jam. Ya, bisa 20. Jadi Anda puasakan.
ada puasa dulu sehingga betul-betul kosong lambungnya. Kemudian setelah itu Anda berikan etanol ya, kurang lebih 96% ya, atau etanol absolut kurang lebih 1 mili. Itu kalau pada tikus ya, dosisnya pada tikus 1 mili. Jadi diberikan menggunakan langsung ke bagian lambung ya. Jadi menggunakan sonde. Jadi menggunakan sonde yang langsung diberikan kepada lambung ya, 1 mili. Tentu ini harus ada pre-penelitiannya dulu ya Bapak Ibu sekalian, karena jangan sampai 1 mili itu ternyata mati ya, karena terlalu keras. Jadi Anda harus eh, membuat, saran saya, membuat pre-penelitian dulu. Misalkan ada dibagi 3 kelompok ya. Jadi dikasih 0,25 dulu, ada yang 0,25, 0,5 sama 1. Nah, kalau yang 0, mana yang kira-kira tuh bisa bertahan hidup gitu. Nah, karena kan kalau mati Anda nggak bisa penelitian ya. Nah, jadi Anda tuh kalau kan pinginnya dia ulcer ya, dia asam lambung kena ulcer tapi juga masih hidup gitu, sehingga bisa kita obati kan gitu. Hmm. Bisa juga bahkan 1 mili itu nggak berefek, bisa aja. Jadi Anda tambahin lagi dan seterusnya. Jadi rata-rata tuh kalau pada dengan berat kurang lebih 200 miligram per kilogram berat badan, 200 miligram untuk tikus ya, itu kurang lebih 1 mili. Maka Anda tinggal konversikan aja kalau Anda mau ke anjing, mau ke kucing, mau ke babi itu tinggal dikonversikan aja. Kemarin di kelas kemarin ya, saya sudah ada tabel dosis konversi untuk anjing dan kucing tuh dari tikus ke manusia dan seterusnya itu berapa, itu juga tinggal dikonversi aja. Nah, jadi biasanya etanol itu biasanya kita berikan di pagi hari ya. Jadi setelah puasa 24 jam, di pagi hari itu kemudian kita kasih etanol. Sehingga nanti akan eh, kurang lebih 3-6 jam itu nanti akan muncul peptic ulcer. 3-6 jam ya, secara direct ya. Akan muncul peptic ulcer ya, gejala-gejala. Jadi Anda bisa ngelihat tikusnya tuh mulai mual-mual. Nah, jadi selama 3-6 jam tuh tikusnya mengalami mual-mual ya. Eh, jadi tikus itu kan nggak bisa muntah ya, dia nggak bisa muntah, tetapi perilaku mual atau muntah tuh bisa gitu, dan itu muncul gitu. Nah kemudian dia lemas gitu kan, di pojokan gitu, dia di pojokan lemas nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu sudah mulai tuh tanda-tanda dia eh, mengalami gejala peptic ulcer ya. Atau bisa juga dengan ini ya, indometasin tadi ya, yang dia menghambat siklus oksigenase 2. Ya, sarannya sama. Jadi dosisnya adalah 0,5 mili ya. Kita membuat suspensi ya. Jadi ini bentuknya bentuknya serbuk ya. 50 miligram per kilogram berat badan itu dosisnya. Lalu kita larutkan dalam 0,5 mili. Boleh bisa dilarutkan dalam 0,5 mili air boleh. Dilarutkan dalam 1 mili air juga boleh. Nggak ada masalah. Jadi tergantung ya. Bisa. Nah, jadi ini bisa. Nah, cuman dia karena dia indirect maka dia lebih lambat ya dibandingkan etanol. Dia baru bisa apa namanya menimbulkan gejala klinis bahwa akan muncul peptic ulcer tuh 8 jam after subcutaneous administration. Jadi diinjeksikan secara subcutaneous ya. Jadi ini bukan diberikan secara peroral tapi diberikannya secara subcutaneous agar penyerapannya itu pelan-pelan ya, perlahan-lahan. Nah, ini sama eh, pagi hari setelah 24 jam dan kemudian nanti akan muncul gejala klinisnya di 8 jam. Ini ada beberapa penelitian ya Bapak Ibu sekalian yang sudah menggunakan perbedaan antara menggunakan etanol dengan perbedaan menggunakan indometasin ya. Jadi untuk secara makroskopik ya, ini kita bisa lihat ya, ini adalah skornya ya, ada skor 1, skor 2, skor 3 ya. Ini untuk mengevaluasi ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengevaluasi eh, skor 1 misalkan itu ada hemoragi enggak gitu, mikroskopiknya bagaimana, itu skornya 1. Kalau hemoraginya vokal berarti skornya 1, kalau hemoraginya mild berarti 2, kalau parah itu berarti 3 gitu. Ini hanya scoring aja berdasarkan scoring. Jadi ini peneliti itu membuat scoring skor 1, skor 2, skor 3 ya untuk hemoragi secara makroskopiknya dan juga secara mikroskopiknya. Karena nanti di anestesi ya, atau di etanasi kemudian Anda lihat lambungnya di bedah gitu lambungnya. Nah di dalam lambungnya tuh nanti ukurannya bagaimana, lesinya apakah fungsiform
mild atau intens, kemudian berapa jumlah lesinya ya, apakah lebih dari 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi ini Anda bisa bikin sendiri atau mengikuti metode yang ini ya. Nah, pada bagian etanol dan indometasin itu ternyata eh, secara makros ya, itu hampir mirip ya. Ini kontrol ya. Jadi ini kontrol, ini yang dikasih surfaktan, dan ini yang dikasih lansoprazol. Sukralfat ini pelapis lambung ya. Lansoprazol ini sama seperti omeprazol, dia menghambat eh, apa namanya produksi dari asam lambung. Jadi ini dikasih kontrol, dikasih protective agent, sama yang dikasih eh, yang dihambat asam lambungnya. Kan kita biasa dikasih dua ya, dua-duanya nih, sukralfat atau ini. Tapi ini dicobain satu-satu gitu, mana yang paling efektif. Nah, secara makroskopik ya, tentu yang kontrol yang nggak dikasih apa-apa tuh skornya tinggi ya. Banyak sekali kerusakannya di sini. Sementara kalau yang di endometasin juga sama. Ya, tapi kalau kita bisa bandingkan, endometasin itu sebetulnya lebih tinggi ya dibandingkan etanol. Kerusakannya pada etanol. Baik pada yang dikasih sukralfat kontrol, surafatan maupun lansoprazol tuh endometasin jauh lebih tinggi. Gitu. Bahkan ini ada yang mati ya. Ini kan satu mati nih. Enggak, yang dikasih lansoprazol tuh mati. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat ya secara makroskopiknya. Jadi secara makroskopik kita bisa lihat bahwa A1 ya. Ini eh, A1 ini etanol grup ya. Ini grup etanol, ini grup endometasin ya. Jadi kalau kita lihat dari secara makrosnya, sebetulnya kerusakan di sini ya, secara makroskopik ya, itu kerusakan di etanol tuh hampir mirip ya, sebetulnya hampir mirip. Cuman yang di endometasin jauh lebih tinggi, sedikit ya. Nah, secara makros kita juga bisa buktikan ya, bahwa ternyata yang eh, dikasih etanol ya, yang ini yang dikasih etanol ya, ini kontrol, ini yang dikasih apa tadi sukralfatat, ini yang dikasih lansoprazol ya, yang A1, A2, A3, ini kontrol. Ini normalnya, normalnya tuh nggak ada warna merah ya kayak gini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita bisa lihat ya, yang dikasih endometasin itu ternyata jauh lebih mengerikan ya, lebih rusak dibandingkan yang dikasih etanol ya. Ini juga sama secara makros. Kemudian ini eh, jadi kalau kita bikin secara scoring ya, scoringnya bahwa scoring endometasin itu jauh lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan etanol ya. Kemudian secara mikroskopik juga endometasin ini jauh lebih mengiritasi dibandingkan dengan penggunaan pada etanol. Begitu. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu bisa membandingkan ya di sini antara etanol dengan endometasin, maka tinggal kalau kita berikan keperlakuan ya menggunakan sukralfat atau lansoprazol, bahwa ternyata pemberian sukralfat itu dan lansoprazol ya itu tidak berbeda nyata ya. Kalau kita lihat di sini secara scoringnya itu kan tidak berbeda nyata sebetulnya. Walaupun memang yang dikasih lansoprazol secara deskriptif, kalau kita lihat secara visual dia lebih rendah. Tapi kalau dari perbandingan itu kan nggak ada perbedaan signifikannya. Di sini kan tidak ada perbedaan signifikan. Nah, jadi tetap sama-sama turun, tapi yang belum sampai ke normal ya. Nah, maka memang lebih bagus adalah ada kombinasi antara sukralfat dengan lansoprazol, gitu ya. Nah, ini sama ya. Jadi ini riset itu membuktikan bahwa memang akan lebih bagus kalau ada apa namanya kombinasi ya antara sukralfat dengan lansoprazol, gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan riset ini, misalkan bikin herbal apa begitu, itu boleh. Jadi dibandingkan dengan sukralfat, lansoprazol, lalu ada obat herbal apa yang bisa kira-kira bisa mencegah asam lambung, gitu ya. Nah, itu bisa obat herbal apa yang kira-kira untuk mengobati tukak lambung ya asam lambung kalau dilalah nggak ada eh, lansoprazol atau tidak ada sukralfat gitu. Itu juga bisa ya. Mungkin itu dari saya untuk presentasinya pada pagi hari ini. Eh, Mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian atau mungkin yang pertanyaan dari apa namanya